Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Puskesmas Health. Di sini di kelompok 2 ini kami beranggotakan 3 orang dengan saya Ibnu Farhan Syihab, NRP 15 2017 061. Lalu ada saya, Dimas Muhammad Latif Pratama, NRP 15 2017 019. Dan yang terakhir saya Muhammad Nur Fadilah dengan NRP 15 2017 119. Yang pertama yang akan menjelaskan tentang proyek yang telah kami kerjakan yang bernama Puskesmas Health ini, yaitu saya ya. Di sini kita diminta untuk login dengan misalkan ini usernya kita masukkan dengan user@gmail.com dengan password yang telah kami daftarkan sama user. Kita klik login. Kita masuk ke home yang pertama. Ya, ini tuh home sebenarnya sudah jadi, cuma kami belum mendesain untuk masalah UI-nya belum lebih menarik. Mungkin nanti kedepannya akan kami lebih perbaiki. Ini sementara home-nya. Sementara untuk ke data dokternya, di sini terdapat ada 3 data, yaitu Dr. Ibnu, Dr. Dimas, dengan Dr. Adel. Spesialis dokter juga untuk setiap nama orang ini berbeda-beda, yaitu ada spesialis kandungan, spesialis bedah, spesialis THT, dan juga di sini terdapat yaitu nomor HP. Nomor HP di sini yaitu untuk konsultasi atau misalkan ada keluhan atau apapun yang user atau pelanggan ingin ajukan terhadap dokter. Ini nomornya semua bisa untuk dihubungi baik melewati telepon ataupun WhatsApp. Di sini untuk dokternya. Untuk di kolom transaksinya, di sini yaitu terdapat beberapa macam produk dari obat. Seperti yang pertama ada obat batuk dengan harga produknya satu buahnya itu adalah 10.000. Untuk paracetamol setiap satu buahnya 15.000. Untuk fentanyl yaitu satu buahnya 1.500.000. Antiemetik satu buahnya 5.000, Oralit satu buahnya 20.000, dan yang terakhir amfetamin 500.000. Di kolom transaksi ini, maksud saya di tabel transaksi ini terdapat juga action yang di sini kita telah buat, itu beli. Jadi untuk setiap button yang diklik oleh user di sini beli, ini akan langsung masuk ke record yang di bawah, yaitu di cart di keranjangnya di sini ada obat batuk sesuai yang user tambahkan. Namun di sini masih terdapat sedikit bug, yaitu walaupun user mengklik button belinya itu sekali, namun di sini terrecordnya 2 kali. Coba misalkan seperti ini. Fentanyl tadi diklik 1 kali, tetap yang terrecordnya 2 kali. Untuk misalkan ke delete juga masih sama. Yang kita delete itu tadi cuma fentanyl yang nomor 3, namun yang nomor 4-nya juga karena sama datanya ikut terhapus juga. Untuk masuk ke section checkout-nya, checkout di sini tadi stok yang tersedia itu adalah 48. Karena kita tadi checkout-nya langsung 2, sehingga terkurangi menjadi 46. Jadi semua untuk fungsinya sudah berhasil, namun masih ada sedikit bug, yaitu di tentang perikerdan masuk ke keranjang. Mungkin itu yang semua dari semua yang bisa user lakukan di proyek kami ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya untuk bagian dari adminnya. Ya, baik, untuk selanjutnya itu kita masuk untuk adminnya. Di sini kita masukin dulu emailnya. Untuk di sini kami sudah membuat akun untuk adminnya, admin@gmail.com dengan passwordnya admin. Nah, di sini sama seperti tampilan pada customer. Untuk bagian home-nya tuh kami masih belum rubah ya UI-nya, masih belum dipercantik lagi gitu isi dari UI-nya. Cuma sudah bisa digunakan gitu. Ini buktinya perbedaan dengan tadi customer itu bacanya selamat datang customer atau user, di sini selamat datang admin. Nah, perbedaan website customer dan admin itu berbedanya dari fitur-fitur yang ada. Pada admin ini terdapat beberapa fitur yang lebih banyak daripada yang ada di user.
dikarenakan admin itu memanage semua data-data yang akan diperjualkan atau ditransaksikan di website user. Tuh, contohnya di sini yang pertama ada fitur data obat, di mana di sini tuh untuk menambahkan obat baru, misalkan di sini menambahkan obat demam. Terus kategorinya tuh ada 3, di mana ini tuh obat tersebut tuh terjual bebas atau termasuk golongan narkotika atau obat psikotropika. Contoh obat demam ini obat bebas dengan harga yang misalkan 20.000. Terus stoknya misal 30. Jika ditambahkan nanti akan masuk ke tabel data obat tersebut. Nah, di sini juga untuk menghapusnya sudah bisa berjalan ya. Seperti yang tadi obat demam tersebut sudah bisa dihapus ataupun diedit, bisa juga misalnya ini dirubah jadi golongan narkotika, psikotropika atau golongan narkotika. Sini kita rubah jadi 400.000 misalnya. Nah, jumlahnya juga misalnya jadi 60 misalkan. Kita simpan, nah dia akan berubah. Si stoknya akan bertambah jadi 60 dan harganya juga berubah. Selanjutnya ada fitur untuk menambahkan data dokter. Nah, di sini misalkan kami belum riset ya apa dokter-dokter apa saja yang berada di puskesmas tertentu yang menggunakan aplikasi kami misalkan. Nah, jadi masih menggunakan nama-nama dari anggota kelompok ini. Misalkan kita mau nambahin juga dokter yang lain, misalnya dokter Amin misalnya. Terus dia spesialisnya juga ada banyak, bisa dipilih ada penyakit dalam, anak, saraf, kandungan, bedah, THT, mata, dan psikopat. Misalnya bedah. Nomornya misalnya 8. Jika ditambahkan sudah bisa masuk ke dalam data si dokter tersebut. Dan fungsinya juga sudah sama, actionnya itu bisa menghapus ataupun mengedit. Misalnya ini dirubah jadi spesialis, tadinya kan THT, jadi berubah jadi spesialis mata. Misalnya nomornya dirubah juga, Dr. Adel M. Dia sudah bisa berubah. Jadi fungsi-fungsi action yang ada di sini tuh udah bisa berjalan. Selanjutnya ada fitur customer, di mana di sini untuk memanage semua akun-akun yang terdaftar di sistem ini. Jadi contohnya yang ini yang pertama itu ada akun admin, di mana level 1 ini itu menandakan bahwa dia itu adalah akun admin yang bisa masuk ke dalam website yang admin ini. Jadi untuk yang user dia akan ditandai dengan level 2. Gitu. Jadi dia hanya bisa masuk atau login ke website yang customer. Nah, di sini penambahan customer ini itu hanya bisa membuat akun untuk customer aja. Jadi nggak bisa ngebuat akun untuk admin. Kalau ingin membuat akun admin harus ditambahkan di database-nya. Jadi seperti diibaratkan untuk admin itu harus khusus lah gitu, datang ke tempatnya atau ke puskesmasnya yang memberi izin gitu untuk membuat si akun terbaru gitu. Contohnya di sini namanya user 2 misalkan. Emailnya user2@gmail.com. Passwordnya user2. Nah, sudah muncul di sini user akun yang terbaru untuk yang customer-nya. Dan SIM juga bisa dihapus maupun diedit sama seperti data obat dan data dokter sebelumnya. Nah, selanjutnya ada fitur data dokter dan transaksi yang akan dijelaskan oleh Saudara Dimas. Ya, ini untuk tampilan dari data dokternya. Di sini tuh ada data-data dokter yang telah diinput di sebelumnya itu di si data dokter. Nah, yang tadi telah diinput di sini tuh akan muncul semua di bagian data dokter ini. Seperti yang dilihat. Di sini tuh ada dokter Ibnu, dokter Dimas, dan lain-lain. Nah, itu tuh yang telah diinput. Kemudian selanjutnya ada transaksi
Nah, di sini tuh menampilkan transaksi apa saja yang telah dibuat atau di input, maka akan muncul di sini. Seperti misalkan ada nama produknya tuh data obat, data batuk. Nah, di sini tuh dari sini si transaksi itu datanya akan muncul di sini. Kemudian ada fitur-fitur beli ini tuh, misalkan diklik, nah dia tuh akan muncul di bawahnya tuh ada di keranjangnya seperti yang telah ditampilkan di sini, dan nama barang, harga produk, jumlah, dan lain-lain. Jadi pada saat di checkout itu si stoknya tuh akan berubah sebagaimana yang telah dibelinya. Ya, jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh saya dan Dimas maupun rekan saya Adel itu adalah sistem aplikasi Puskesmas Health yang kami rancang. Untuk tambahan sedikit, bagian yang transaksi ini kenapa ada di admin juga, padahal seharusnya ini untuk customer. Jadi ini sebagai fungsi cross check gitu. Transaksi itu berjalan atau enggak, fungsi transaksi ini bisa enggak digunain sama customer gitu. Jadi sebelum dipasarkan atau sebelum customer bisa pakai gitu, admin tuh harus mencoba dulu gitu. Ini tuh transaksinya berjalan atau enggak, kayak beli barang itu berkurang enggak stoknya, atau misalkan harganya nih dia beli berapa, misalnya beli 2 item, nah harganya sudah benar atau enggak. Sini sudah benar gitu. Cuma di sini emang kami masih mengalami bug ya, masih ada bug di aplikasi kami, yaitu jika kita membeli satu buah obat apapun gitu, obat di sini, item yang di sini akan tercheck outnya itu dua item. Itu masih kita cari jalan keluarnya gitu. Cuma untuk fungsi-fungsinya seperti menghapus atau men-check out itu semuanya sudah bisa berjalan dengan lancar gitu semua. Dan jika di check out pun tadi yang paracetamol itu sudah berubah stoknya. Jadi sekian presentasi dari kelompok 2, kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.